Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Sabtu 24 Desember 2022. Semakin mendekati hari raya Natal, sore hari nanti kita akan merayakan malam Natal. Mari kita semakin menyiapkan diri menyambutnya. Hari ini kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 67 sampai 79. Sakaria ayah Yohanes penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab Ia telah mengunjungi umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala lewat mulut nabi-nabi yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniakan kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmatnya dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan mengunjungi kita, surya pagi dari terbit dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, dan naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara terkasih, kita belajar dari Sakaria, ayah Yohanes, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Nubuatnya luar biasa. Nah, kita ini memang bukan siapa-siapa. Dan mari kita seperti Sakaria, mohon terang Roh Kudus, agar kita yang bukan siapa-siapa ini bisa menjadi apa-apa, bisa bermakna, bahkan semoga bisa bercahaya untuk keluarga kita masing-masing tentunya, untuk tanggung jawab kita, untuk pekerjaan kita, sehingga sungguh hidup kita berarti, bermakna, berharga, bahkan bercahaya. Maka dari itu, mari kita sungguh memohon terang Roh Kudus untuk pikiran kita, untuk hati kita, untuk keinginan kita, agar sungguh Roh Kudus yang menuntun kita dengan kehendaknya. Maka mari kita renungkan, apakah yang ada di dalam pikiranku, apakah yang ada di dalam hatiku, dalam keinginanku ini. Semoga sungguh pikiranku dipenuhi Roh Kudus, dan juga hatiku dipenuhi Roh Kudus, dan keinginanku dituntun oleh Roh Kudus. Dan semoga dengan demikian hidup kita bisa menjadi berkat, hidup kita bisa menjadi cahaya terang. Dan semoga itu semua terjadi. Kalau di zaman ini secara konkret kita bisa menentukan suatu langkah. Yang pertama, apa yang kita baca, apa yang kita lihat. Nah, semoga sungguh kita sadar bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita baca ini akan mempengaruhi hidup kita, pikiran kita. Dan semoga sungguh ini kita sadari, kita melihat, membaca yang baik. Jangan sampai yang tidak baik malah masuk dalam diri kita dan akan mencemarkan, akan membuat kita juga tidak baik. Yang kedua, siapakah teman-teman sekitarku yang sehari-hari, yang seringkali berjumpa denganku? Ini juga akan mempengaruhi kita. Kalau kita sungguh mau berubah, kita juga mau di tengah pribadi yang syarat keinginan untuk berubah, punya semangat, punya niat, dan sungguh menjalani hidup ini dengan optimis. Kalau kita di tengah-tengah pribadi yang pesimis, orang-orang yang sungguh tidak semangat, orang-orang yang malas,
Nah, nanti itu juga berpengaruh besar. Maka mari kita juga membuat lingkaran yang semangat, yang optimis. Sehingga sungguh hidup kita akan makin manis. Yang ketiga, apa statusku, apa postinganku yang di media sosial itu, entah di HP atau di Facebook, di Instagram, di Twitter, apa yang ku upload, apa yang ku posting, apa statusku. Nah, ini juga menjadi cerminan bahwa kita sungguh diterangi oleh Roh Kudus atau kita ini mengalami kegelapan hidup. Dan semoga kita sungguh mewartakan melalui status, melalui postingan, uploadan di media sosial benar-benar sesuatu yang baik, berarti, bahkan bermakna. Semoga kita dimampukan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.